Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, marilah kita membuka lanjutan pembacaan kitab Kifayatul Ahyar ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke bab tentang istinja. Ini bab baru ya. Kalau bab wudu kemarin sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di bab istinja, faslun, bab baru. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu cebok istilahnya. Wajib minal bauli, dari untuk membersihkan air kencing, wal ghaid yaitu buang air besar. Baul itu adalah buang air kecil, kemudian ghaid itu buang air besar. Ihtajjalahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu dibutuhkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji bi thalathati ahjarin, beristinjalah dengan tiga buah batu. Ini nanti kita bahas, apakah kita perlu menggunakan batu di Lombok ini atau enggak. Wa huwa amrun wa zahirun al-wujub. Ini adalah perkara yang atau perkara yang zahir, yang jelas kewajibannya, al-wujub. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyazhab ma'ahu thalathatu ahzarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wa Darul Qutni. Nabi SAW bersabda, kalau kalian pergi, salah satu di antara kalian itu pergi ke al-ghaid, itu buang air besar, maka pergilah dia bersamanya salah satu ahzar, tiga buah batu. Yastatibu bihinna, ceboklah dengan tiga batu tersebut, ya, bersihkanlah dengan tiga batu tersebut. Fa innaha, sesungguhnya tiga batu tersebut, tujzi'u anhu, yaitu cukup untuk membersihkannya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian Imam Ahmad wa Imam Darul Qutni. Wa Ibnu Majah bi isnadin hasan sahih wa qawluhu minal bauli wal ghaid. Ada tambahan dengan buang air kecil maupun buang air besar. Yu'khidhu minhu annahu la yazibu minar rih, dan dikatakan di sini bahwa tidak wajib bercebok kalau kita kentut. Kenapa dibahas sampai dikentut, membahas cebok ini? Karena memang najis itu ada zat padat, kemudian cair, sama gas, dan kentut ini termasuk bab gas. Bal qala al-ashab la yustahab, bahkan dikatakan oleh para sahabat Asy-Syafi'i, para murid-muridnya Imam Syafi'i, itu tidak dianjurkan untuk bercebok kalau seandainya kita kentut. Bal qala Jurjani, berkata Imam Ar-Jurjani, termasuk salah satu imam di mazhab Syafi'i, annahu makruh,
bahwa bercebok dengan batu itu bercebok dengan orang yang kentut itu adalah makruh. Qala Syekh Nasr, salah satu imam di mazhab Syafi'i, Syekh Nasr ini adalah sering dia berdiskusi atau berdebat dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-8 Hijriah. Annahu bid'atun wa ya'thamu bihi. Bahwa Syekh Nasr ini mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah dan itu bisa berdosa kalau seandainya kita bercebok untuk orang yang kentut. Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab, amma qauluhu bid'ah fa sahih, yang mengatakan bahwa perbuatan mencebok kalau kentut itu adalah bid'ah, maka itu fa sahih. Wa ammal itsmu fala, kalau seandainya dia berdosa tidak. Maka ini bisa kita katakan di sini bahwa Imam Nawawi juga membagi bid'ah itu secara bahasa dan secara syariah. Kalau secara bahasa itu artinya sesuatu yang baru, tapi belum tentu berdosa kita melakukannya itu. Nah, kalau yang mengatakan dosa, yang tadi ini bid'ah dan berdosa, Imam Nawawi mengatakan betul itu bid'ah tapi tidak berdosa. Illa an ya'taqida wujubahu ma'a ilmihi bi'adamihi, kecuali kalau dia meyakini wajibnya itu dengan ilmu yang dia miliki padahal dia tahu dengan ketidakadaannya, tidak ada dalil tentang itu untuk bersuci kalau kentut itu mencuci ya, mencebok. Wa qala Ibnu Rif'ah ini adalah salah satu murid dari Imam An-Nawawi. Qala Ibnu Rif'ah, idza kana al-mahalla ratban yanbaghi an yaji'a fi wujubil istinja. Kalau seandainya, kata Imam Ibnu Rif'ah, kalau seandainya tempat keluar angin tersebut kalau kita kentut robtan, itu basah, yang bagi maka sepantasnya dia wajib untuk beristinja. Ya, jelas ini. Ada walaupun sedikit banyak, kan kadang kita kentut juga kadang keluar juga cairan, maka kita harus wajib beristinja. Minhu khilafun bina'u ala najasatin dukhanan najasatin kama qila bimislihi. Ini dikatakan bahwa ada beda antara orang yang kentut dengan biasa, tidak ada cairannya, ada juga yang cuma sekedar gas saja. Kama qila bimislihi, seperti yang dikatakan semisalnya fi tanajjusil thawb alladhi yasibuhu wa huwa rabtan, seperti terkena najisnya pakaian baju kalau seandainya disebabkan oleh debu ketika baju itu basah. Seperti itulah kalau seandainya kita kentut juga. Summa qala waqad yujabu bi annahu la yazidu 'alal baqi 'alal mahalli ba'dal istinja ba'dal istijmar. Dikatakan bahwa akan dibantah bahwa tidak menambah alal baqi, atas sisa, alal mahali yang tempel di dalam tempat keluarnya atau dubur, ba'dal istijmar. Jadi setelah kita beristijmar, istijmar itu bercebok dengan batu. Wa qala wal afdalu an yastajmira bil ahjar thumma yudbi'uha bil ma'. Kemudian dikatakan yang paling afdol adalah yaitu kita beristijmar
itu mencuci atau mencebok dengan batu bil ahjar dengan batu, summa yutbi'uha bil ma, kemudian diikuti dengan mencucinya dengan air. Wa yazuju an yaqtasira 'ala al ma au 'ala salasati ahjarin yunki bihinna al mahalla. Atau boleh menggunakan mencukupkan atas air saja, menggunakan air saja, atau ala salasati ahjar, atau mencukupkan dengan 3 batu saja, tidak menggunakan air. Yunki bihinna al mahalla, yaitu bisa mencucikan dengan itu tempat keluarnya kotoran atau dubur al mahalla. Kalau seandainya kita lagi kedinginan misalkan gitu, malas mencuci dengan air, maka boleh kita menggunakan 3 batu walaupun ada air. Tapi kalau dalam keadaan normal, tidak ada masalah dengan air, tidak dalam keadaan sakit dan sebagainya, maka yang paling afdal adalah menggunakan air. Wa idza arada al-iktasar ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau seandainya kita ingin mencukupkan dari salah satu dari itu, air atau batu itu 3, maka yang paling afdal adalah air. Fal ma'u afdal, maka air adalah yang paling afdal. Al afdal istinja an yajma'a bainal ma' wal hajar. Kemudian yang paling afdal lagi katanya adalah kita beristinja itu dengan menggabungkan antara air dan batu. Au ma fi ma'nahu li'anna Allah Ta'ala asna ala ahli al-quba bidzalika. Atau yang semakna dengan itu, menggabung dengan itu, atau semakna dengan batu. Bisa juga menggunakan yang lain, yang penting dia suci, karena Allah Subhanahu wa taala asna ala ahli Quba. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para penduduk Quba di Madinah itu, di Quba. Dengan itu, orang-orang Quba terkenal dengan orang yang suka bersuci dengan batu dan digabung dengan air. Senang mereka bersuci, maka wa anjala fihim qaulahu ta'ala wa huwa asdaqal qailin. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Maidah ayat ke-6. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ada orang-orang di sana, itu maksudnya di sini ditafsirkan adalah orang-orang Kuba. Mereka suka untuk menyucikan diri, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu ini ayat ini turun karena Allah memuji orang-orang Kuba, senang dengan bersuci. Wa fihi min tariqil ma'na anna al-'ain tazulu bil hajar. Dan dalam hal kita beristinja ada min tariqil makna, dari segi makna, annal ainun najasah, maksudnya di sini adalah kotoran itu bisa hilang dengan batu. Tazulu bil hajar wal asaru yazulu bil ma', dan bekas dari setelah kita berhanu dengan batu itu, ainun najasahnya bisa hilang, tapi ada bekas-bekas sedikit itu, ya zulu bil ma, itu bisa hilang dengan air, dihilangkan dengan air. Maka menggabungkan itu lebih afdal. Fala yahtaju ila mulatahatil najasah. Jadi kita tidak butuh untuk bernajis-najisan gitu ya, dengan itu. Jadi kalau seandainya kita sudah menggunakan batu, kalau seandainya kita menggunakan air juga, maka itu sudah cukup. Lihada yuqaddimul hajar awwalan. Dan oleh karena itu, yang untuk hal ini menggunakan batu lebih dulu. Summa in qadiyatul ta'lil annahu la yasturutu taharatun lil hajar.
Wa bihi sarahal al-Izli, salah seorang imam di sini mengatakan, sebutkan Imam Al-Izli wa naqlihi, ya, dikutip an Azali, dari Imam Al-Azali. Wa alam anna al-hadis da'afuhu wa rawahu al-Bazzar bi isnadin dha'if wa lafzahu fasa'alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalika faqalu nudbi'ul hizarah anil ma'. Hadis yang mengatakan bahwa pertanyaan Nabi, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang itu, kemudian mereka mengatakan nudbi'ul hijarah al-ma', itu penggunaan batu itu diikuti dengan air. Wa anqaran Nawawi rahimahullah taala hadhihi riwayah fi syarh al-muhazzab, dan Imam Nawawi mengingkari riwayat ini di Syarh al-Muhazzab, dengan dalam kitab Syarh al-Muhazzab. Faqala qadza rawaha al-fuqaha fi kutubihim wa laysa lahu asla fi kutubil hadis. Dan hadis ini tidak ada asalnya di kitab-kitab hadis. Tapi memang kalau kitab-kitab hadis ini sangat banyak. Kalau kita kumpulkan, ada orang kayak Imam Nawawi, kemudian ini ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu hafal hadis sampai 1 juta hadis. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis dalam kitab-kitab ini, yang misalkan kitab yang 9 kitab hadis, itu tidak sampai beberapa puluh ribu hadis. Termasuk hadis dalam riwayat Bukhari itu terdapat 4.000-an hadis. 4.000-an hadis. Tapi kalau karena itu diulang-ulang hadisnya. Kalau dikumpulkan, dijadikan dijadikan cukup satu aja hadis yang ditulis, maka cuma 2.500-an hadis di Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim juga seperti itu. Yang paling banyak adalah Sunan Musnad Imam Ahmad, 26.000 hadis. Enggak sampai 100.000 hadis. Sedangkan para ulama dulu itu menghafal hadis sampai 1 jutaan hadis. 1 jutaan hadis. Dan itu syarat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, apakah boleh orang berfatwa kalau sudah menghafal 100.000 hadis? Tidak boleh, katanya. Itu tidak boleh hafal 100.000 hadis, tidak boleh dia berfatwa. Kemudian kalau seandainya 200.000 hadis, ditanya oleh muridnya, tidak boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. 300.000 hadis belum boleh, 400.000 hadis mudah-mudahan boleh. Tapi standarnya Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal hadis boleh berfatwa itu adalah 500.000 hadis itu minimal hafal. Dan maksudnya di sana hafal hadis itu beserta sanad-sanadnya. Kalau al-Muwatta lebih pendek sanad hadisnya. An Malik, kemudian an Nafi, an Ibnu Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jalur mas itu ya. Tapi kalau setelah itu panjang. Anda harus hafal semua dan mengenal semua sanad-sanad hadis tersebut. Maka kita kalau belum baru hafal hadis Arba'in Nawawi, enggak usah kita berfatwa. Baru 40 hadis. Kita cuma ngikutin aja sebenarnya ini ya. Dan terkait dengan masalah hadis ini terjadi perbedaan antara ulama. Imam Nawawi mengatakan dhaif, imam lain yang mengatakan sahih. Imam Rafi'i mengatakan sahih, Imam Nawawi mengatakan dhaif, bahkan mengatakan maudhu, kayak gitu ya. Bahkan hadisnya maudhu. Imam Rafi'i mengatakan sahih, Imam Al-Ghazali mengatakan sahih, kayak gitu-gitu. Mengatakan hasan dan sebagainya. Apa itu? Paling sahih. Nah, kita kalau ada yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran sama Sunnah, nggak usah ikuti mazhab,
maka itu pernyataan sama kayak dia sedang membangun mazhab yang kelima, menganggap dirinya setara dengan Imam Syafi'i, setara dengan Imam Ahmad, setara dengan Imam Malik, setara dengan Imam Abu Hanifah. Jadi kita langsung kepada Al-Quran dan hadis ada aja, tidak usah ikut-ikut mazhab. Padahal dia sedang mengikuti syekhnya. Seperti itu. Inna saya ngikut daurah dari Mekah maupun Madinah itu enggak kayak gitu sebenarnya orang-orang sana itu, ulama-ulama sana itu. Enggak. Di sini orang-orang baru keluar, baru belajar, wah enggak usah ngikut. Sampai Syekh Amir Bahjat itu ketika ditanya, wahai Syekh, ya, kalau seandainya kita menggunakan dalil-dalil sahih ini, maka akan banyak di buku-buku fikih ini lembaran-lembaran yang akan kita buang katanya, karena tidak berdasarkan dalil. Langsung dimarah sama Syekh Amir Bahjat. Masya Allah, akhi bilang gitu ya. Ini lebih baik kita bilang mungkin atas kejahilan saya terhadap dalil, maka saya tidak tahu para imam ini menulis kitab ini berdasarkan dalil. Saya tidak tahu seperti itu. Jadi kita ya ngukur diri kalau kita berfatwa. Tidak baik kita berfatwa. Hafal Quran juga enggak. Kemudian hafal hadis, kalau hadis Arba'in Nawawi juga belum hafal, sudah bisa berfatwa menyala-nyalakan imam. Dan mengatakan bahwa mazhab ini, mengikuti mazhab berarti tidak menganggap mazhab itu adalah suci, paling suci. Enggak, harus ikut Al-Quran sama Sunnah. Karena Al-Quran sama Sunnah juga perlu kita ulama-ulama, kita perlu ulama. Karena perintah bermazhab ini adalah langsung dari Al-Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmi, para ulama, kalau seandainya kalian tidak tahu. Dan mazhab ini adalah ulama-ulama besar isinya. Imam Syafi'i, kemudian para pengikut-pengikutnya, itu orang-orang besar semua, para ulama. Kalau kita mau langsung kepada Al-Quran sama Sunnah, harus kita adalah ulama-ulama seperti mereka, besar-besar. Dari urutan-urutannya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, urutan-urutannya menurut para ulama, bahwa yang boleh mengambil fatwa langsung dari Al-Quran sama hadis itu adalah 4 imam mazhab ini. Setelah itu sudah enggak ada lagi. Jadi harus mengikuti pendapat-pendapat mereka ini. Makanya murid-muridnya, begitu juga yang ikut mazhab Hambali, tetap harus bermuara kepada imamnya sendiri. Imamnya sendiri. Seperti itu urutan-urutannya. Namanya mujtahid mutlak, yang menghafal 1 juta hadis beserta sanad-sanadnya. Ada sekarang di Madinah orang hafal 1 juta hadis. Saya lupa namanya, 1 juta hadis. Tapi belum tentu bisa berfatwa seperti para imam-imam mazhab itu. Harus mengerti ini semua para ilmu ini, ilmu itu. Banyak kita mau berfatwa itu. Selanjutnya bal mazkur fiha kunna nastanzi bil ma'. Bahkan disebutkan di sana ya, kunna nastanji bil ma'. Tidak ada sebenarnya kata bil hajar itu. Ini dibantah oleh Imam Nawawi. Ya, sungguhnya kami dulu ya, dikatakan di sini nastanji, beristinja bil ma', dengan air. Walaisa fiha ma'al hajar, dan tidak ada di sana disebutkan bersama batu. Kada rawahu jamaah minhum al-Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Dan ini riwayat para jamaah ini artinya banyak ulama-ulama, minhum dari di antara mereka adalah Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Imam Tirmizi, Imam Al-Baihaqi, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Daud,
Imam An-Nasa'i, semuanya itu mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Itu tidak ada yang bantahnya kecuali Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu kadang dia di dalam buku ulama-ulama Syafi'i menyebutkan Imam Bukhari itu pengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam kitab-kitab Imam Ahmad, mazhab Hambali menyebutkan bahwa Imam Al-Bukhari itu adalah bermazhab Hambali. Cuma satu orang. Tapi Imam Muslim, kemudian Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, para imam-imam ahli hadis yang lain dan sebagainya, itu bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu, makanya saya mengikuti ulama-ulama besar juga mazhab Syafi'i seperti itu. Jangan kita menganggap bahwa ngapain gitu mazhab, langsung ke Al-Qur'an sama Sunnah. Memang kita berpangkat atau berposisi seperti mereka, enggak ya. Kita harus istilahnya tanda kutip kita tahu diri. Kita ngikut aja sebenarnya. Kemudian yang tinggal dikit aja tentang istinja ini. Sampai di mana tadi? Wa iktasara 'alal ma azja'ahu, dan walau iktasara 'alal ma, kalau seandainya kita mencukupkan dengan air saja, azja'ahu, maka itu cukup. Li'annahu yuzilul 'ain wal athar, karena air itu bisa menghilangkan kotoran. Ainun najas, ain itu di sini disebutkan ain, sumber mata air juga artinya ain itu mata air, air mata juga. Tapi di sini maksudnya adalah menurut guru saya ainun najas, yaitu sumber kotoran, yaitu kotoran. Wal athar, dan bekasnya. Kalau dengan air itu bisa menghilangkan pokok dari kotoran kita plus asarnya, yaitu bekas-bekas. Itu dengan air. Apalagi kita di Lombok. Kalau dulu mungkin kalau ada darurat itu padang pasir, menggunakan batu aman. Walaupun ada bekas-bekasnya, tapi itu dimaafkan. Tapi kalau kita menggunakan batu doang, sedangkan air kita ini berlimpah, bisa jadi hukumnya tidak bersih, tidak sah nanti sholat kita. Maka kita harus kecuali dalam keadaan tadi, dalam keadaan darurat, tak bisa kena air dulu karena sakit atau karena sadidul barid, yaitu kedinginan yang sangat. Wa huwa al-afdalu 'indal iktisar ala ahadihima, yaitu dikatakan juga cukup dengan salah satu dari itu. Tapi kita milih yang air saja. Wa yujuzu in an yaqtasira ala salasati ahjar, dan boleh juga mencukupkan dengan tiga batu. Au ala hajari lahu salasa akhraf, atau bisa dengan menggunakan satu batu tapi punya tiga sisi. Sisi pertama bisa dipakai, dibalik lagi 3 kali, boleh. Wal wajibu salasatu wal wajibu salasatu mashab. Yang wajib itu, yang penting adalah yang wajib itu 3 kali olesan. Nah, itu kalau pakai batu, satu batu besar, 3 sisinya dipakai. Yang tidak ada batu yang lain, cuma satu doang di padang pasir. Wa inna shalal inqa'i biha, dan itu bisa menghasilkan pembersihan terhadap itu. Jadi 3 kali basuhan untuk satu batu itu bisa membersihkan. Wa illa wajabat ziyadatun ilal inqiyat, kalau seandainya tidak bersih dengan satu batu itu, maka wajib menambahnya menjadi 2 lagi sampai dia suci, benar-benar suci. Jadi walaupun 3 sisi sudah kita oles, ternyata masih ada, ya kita ambil batu lagi. Ya itu normal lah ukuran kita. Kalau belum bersih 10 batu juga kita pakai gitu, kalau seandainya belum bersih-bersih. Wa yustahabbu al-ithar. Al-ithar itu bukan ya. Wa yustahabbu al-ithar, disunnahkan, dianjurkan ganjil. Jadi boleh nambah, kalau satu batu belum bersih sampai 3 batu belum bersih, ambil lagi 2, 5. Kalau tidak bersih 5, ambil 7, tambah 2 lagi. Pokoknya dianjurkan untuk 3.
dianjurkan untuk ganjil ya. Witir itu ganjil. Mana dia tadi? Kemudian yang terakhir, kalimat terakhir ini sebenarnya masih ada syarat sampai 3, tapi insya Allah kita lanjut hari Kamis ya, tentang menggunakan bahan lain selain dari batu. Dan syarat-syaratnya ada 3 di sini, lumayan panjang, 3, ada 3 paragraf. Insya Allah kita lanjut hari Kamis ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kemungkinan lain tadi itu seperti di daratan Eropa pakai ya, tisu. itu ada di masjid. Tisu, kemudian bisa juga pakai kayu. Nanti ada 3 syaratnya ya, boleh menggunakan selain batu itu ya. Tulang. Ya ada disebutkan juga tulang di sini, tulang apa tidak boleh karena dikhawatirkan dia najis. Tadi najis tidak boleh, membersihkan najisnya. Seperti itu. Kami kemungkinan saya hari Kamis sampai hari Ahad pergi ke Solo ini kayaknya libur sih hari Kamis sama Sabtunya, sama Ahad juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.